Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariantasari Kushadi Wijayanto, dosen Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk pemenuhan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan terkait aktivitas pembelajaran pada mata kuliah metode numerik. Mata kuliah metode numerik ini memiliki kode mata kuliah MPL 543 yang disampaikan untuk mahasiswa semester 3 dengan tujuan: pertama, mahasiswa mampu memahami metode numerik dasar seperti regresi, interpolasi, integrasi, dan penyelesaian persamaan diferensial biasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan metode numerik untuk menganalisis data lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan metode numerik dalam proyek yang terintegrasi untuk pengolahan data dan visualisasi data kelautan. Mata kuliah metode numerik ini diharapkan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa terkait dengan teknik-teknik dasar penyelesaian numerik yang diaplikasikan dalam kegiatan survei dan penelitian di bidang ilmu kelautan, khususnya lingkungan laut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang pertama terkait dengan pencarian akar persamaan. Ini nanti manfaatnya mahasiswa bisa gunakan untuk optimasi, kegiatan optimasi, proyek-proyek optimasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa juga diajarkan terkait dengan penyelesaian sistem persamaan, yang ini tentu saja merupakan bagian penting dalam pemodelan kelautan. Yang ketiga, nanti mahasiswa juga kita ajarkan terkait dengan regresi, analisis regresi ya, kemudian kegiatan interpolasi numerik. Interpolasi numerik ini banyak sekali dipakai untuk pengolahan data-data hasil survei maupun penelitian. Kemudian integrasi numerik, dan terakhir adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa. Nah, untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa ini biasanya aplikasinya nanti terkait dengan bagaimana path tracking dari zat-zat yang ada di dalam lingkungan laut. Bisa itu seperti fitoplankton, kemudian seperti bibit mangrove, kemudian sebaran suhu dan salinitas. Mata kuliah metode numerik ilmu kelautan ini memiliki beban 3 SKS, yang mana 2 SKS digunakan untuk aktivitas kelas dan tugas mandiri. Kemudian 1 SKS merupakan kegiatan praktikum di lab komputer. Untuk kegiatan praktikumnya sendiri, kita biasanya menggunakan software Excel, MATLAB, ataupun Octave dan Python. Nah, untuk kegiatan kelas, biasanya dalam perkuliahan ini kita memberikan tugas kepada mahasiswa yang dikerjakan sebelum perkuliahan. Kemudian tugas itu sama-sama kita evaluasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan materi singkat sekitar setengah sampai 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan tugas mandiri yang dikerjakan oleh mahasiswa di jam perkuliahan. Dan terakhir adalah nanti evaluasi singkat ya, sebelum mata kuliah ditutup. Nah, setelah evaluasi singkat, maka nanti mahasiswa dikasih beberapa tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah atau di luar jam perkuliahan. Nah, dalam kegiatan perkuliahan ini, metode numerik ini dilakukan selama 16 pertemuan. Jadi 16 pertemuan awal biasanya kita lakukan untuk penyampaian kontrak perkuliahan RPS. Kemudian di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12 itu merupakan penyampaian materi di kelas seperti yang biasa saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya di pertemuan 13, 14, 15, 16 itu adalah
kegiatan proyek bersama. Nah, di dalam kegiatan proyek bersama ini, mata kuliah ilmu kelautan bersama-sama juga dengan mata kuliah lain di semester 3 itu melakukan proyek terintegrasi untuk pengukuran data kelautan di pesisir atau di pulau kecil. Biasanya kita melakukannya di Lemukutan. Jadi di sini mahasiswa akan mengumpulkan data pada minggu pertama, kemudian mahasiswa dikasih kesempatan untuk mengolah dan menganalisis data di minggu ke-14 dan 15. Di minggu ke-16 pada saat UAS, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil survei atau hasil pengukurannya sebagai hasil akhir proyek yang sudah mereka kerjakan. Nah, presentasi ini dan laporan yang dikumpulkan, dipresentasikan pada saat minggu ke-16 itu merupakan bagian dari nilai UAS yang dimasukkan di dalam mata kuliah ini. Untuk UTS sendiri kita melaksanakannya di minggu ke-8. UTS dilakukan dengan cara memberikan soal tertulis kepada mahasiswa selama 2 jam dan mahasiswa diminta untuk menyelesaikan. Dalam program tertulis ini saya tidak menekankan pada keakuratan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa, karena pada saat ujian mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan HP atau laptop, tapi saya menitik beratkan pada bagaimana prosedur mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan secara numerik. Baik, dalam video ini nanti saya akan menyampaikan salah satu sesi perkuliahan yang ada di mata kuliah metode numerik, yaitu pada sesi materi interpolasi kuadrat. Jadi dalam materi ini nanti mahasiswa akan dijelaskan konsep-konsep dasar interpolasi kuadrat dan bagaimana apa perbedaannya dengan interpolasi linier berdasarkan tugas yang sudah mereka kerjakan di minggu sebelumnya. Kemudian setelah itu saya dalam materi tersebut nanti mahasiswa juga akan ditunjukkan bagaimana implementasi dari penggunaan metode interpolasi kuadrat. Pada akhir sesi nanti mahasiswa diminta untuk mengerjakan contoh soal ringan terkait dengan interpolasi kuadrat dan evaluasi kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Oke, hari ini kita sama-sama akan belajar terkait dengan metode interpolasi kuadrat ya. Melanjutkan metode yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita bahas tentang metode interpolasi linier. Jadi kalian pasti saya sudah mengerjakan tugas yang saya berikan minggu lalu. Jadi saya yakin pasti beberapa dari kalian sudah menemukan gimana cara menyelesaikan permasalahan data hilang menggunakan metode interpolasi linier. Nah, untuk itu saya mau cek dulu nih. Tugas-tugas kalian minggu lalu sudah dikerjakan. Kalau sudah boleh saya lihat dulu 1 atau 2 orang mungkin. Farel sudah ya? Oke. Oke. Nah, cukup bagus ya pekerjaannya Farel ya. Mungkin nanti kita sama-sama evaluasi saja tugas minggu lalu. Mungkin di antara kalian boleh saling tukar jawabannya, biar masing-masing di antara kalian itu bisa melihat hasil pekerjaan teman kalian, sekaligus itu membantu kalian juga memiliki pemahaman yang dalam terkait metode yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, silahkan ditukar ini aja antar kubu aja nih. Ini berapa nih jumlahnya nih? Ya, coba ditukar antar kubu. Sudah ditukar. Wah, hebat kalian, cepat sekali ya. Oke, lanjut. Sekarang mungkin ada 1 orang yang bantu tulis depan tulis soal minggu lalu ya. Tugas minggu lalu kira-kira siapa yang mau maju ke depan untuk menuliskan depan tulis?
Jadi bisa oke, sip, bagus. Yakub. Silakan. Baik, terima kasih Yakub. Ini kita evaluasi pekerjaannya Aisyah ya. Pekerjaannya Aisyah. Jadi pertanyaannya adalah F13 nilainya berapa? Ini persamaan interpolasi linearnya. Kemudian nilai fx0-nya itu yang ini ya. Ya ini ya. Dua ini. Kemudian fx1-nya itu ini. Ini wait. Oh salah, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi 1,3 itu ada di tengah-tengah ini ya, di antara 1 dan 1,5. Jadi interpolasi itu kita hanya bisa cari data kalau data itu berada di antara setidaknya dua data yang lainnya. Jadi kita nggak bisa interpolasi sesuatu, nyari data yang hilang di luar rentang data. Kalau nyari data hilang di luar rentang data itu namanya ekstrapolasi, bukan interpolasi. Nah, ini persamaannya benar, sudah kita evaluasi benar. Kemudian nilai fx dan x0-nya yang dimasukin benar. Kemudian ini agak loncat ya, kita masukin aja. Ini f1,3. Ininya fx0-nya yang ini ya. Fx0-nya ya, fx0-nya yang ini. Oke, sip. Jadi ini fx0-nya itu berarti fx ke berapa ini dia? 1,0 ya. Kemudian ini 1,5 dikurang 1,0 bagi x0-nya ini ya. X1,5 dikurang x1,0. Nanti ini dikali dengan selisihnya ya. Selisihnya itu tadi kita cari di x 1,3 ya. Dengan x 1,0. Nah, itu dia. Sampai di sini sepertinya sudah oke. Udah oke. Ini saya anggap oke aja ya. Kita nggak perlu, yang penting prosedurnya sudah benar. Karena nanti pada akhirnya kalian menggunakan metode numerik ini menggunakan komputer kan untuk data yang banyak. Jadi tulis tangan ini hanya untuk simulasi latihan saja. Yang penting kalian paham konsepnya. Sampai di sini mungkin silakan kalian nilai pekerjaan teman kalian. Perhatikan poin-poinnya, berapa banyak tahapan yang dia selesaikan. Kalau dia nulis persamaannya benar, kemudian definisiin x1, x2, x0 dan sekiannya benar, ini juga masukannya benar dan hasilnya mungkin hasilnya kurang ada selisih ya, tapi oke lah. Yang penting prosedurnya sudah bisa ngikutin prosedur yang diajarkan di minggu lalu. Itu silakan saya kasih waktu 1-2 menit mungkin sudah bisa selesai. Oke, baik. Jadi tadi kalian sudah periksa hasil pekerjaan teman kalian ya, terkait dengan tugas interpolasi numerik secara linear untuk contoh soal yang ada di dalam buku ini. Nah, sebelum saya lanjut ke interpolasi linear kuadratik ya, interpolasi numerik secara kuadratik, lanjutan dari interpolasi linear, mungkin saya mau evaluasi dulu. Kira-kira dalam 1 minggu ini setelah kalian pertemuan yang pertama kemarin, kira-kira apa aja yang bisa kalian pelajarin? Siapa yang mau duluan? Ada di sini, Farel? Oke, siap. Nah, kalau saya yang di bulan kemarin itu lebih mudah diaplikasikan atau diterapkan. Ya, betul. Kemudian
Jadi sudah bisa lah ya. Nah, oke. Ada nyoba data-data apa yang kamu aplikasikan? Mungkin kalau yang relevan sama ilmu kelautan itu data pasang surut. Data pasang surut ya. Oke. Nah, hari ini nanti kita tes case-nya data pasang surut tuh. Jadi ada di bagian tertentu data pasang surut ini kita nggak bisa aplikasiin metode interpolasi linier. Tapi ini pembahasan nanti kita skip setelah bahas yang bagian kuadratik. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, Aisyah. Untuk hasil dari pembelajaran minggu lalu, mungkin di bagian kekurangannya sih Pak. Oh gitu, menemukan kekurangan ya Aisyah ya. Ya, Apa itu? terjadi error yang lumayan besar untuk interpolasi linier, Oh, terutama untuk data kayak gelombang. iya, betul. Jadi interpolasi linier ini seperti namanya ya, dia metode linier, garis lurus. Jadi dia ini cocok untuk data-data yang punya pola garis lurus. Tapi kalau misalnya nanti polanya sudah bukan pola garis lurus lagi, dia kesalahannya akan membesar. Nah, oleh sebab itu maka kita akan minggu ini ya, kita akan ngebahas tentang interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini untuk data-data seperti apa sih? Nah, ini nanti kita akan bahas sebentar lagi. Sekarang kita coba jelasin dulu ya. Jadi saya jelasin dulu terkait dengan interpolasi secara numerik dengan metode kuadratik ya. Metode kuadratik. Lanjut. Oke, jadi minggu lalu ini sebenarnya sudah dijelasin minggu lalu. Jadi ada beberapa pola data ya. Ini ada A, B, C, D. A, B, C, D ya. Yang data yang A itu dia polanya garis lurus. Kemudian ada yang polanya melengkung, dia seperti parabola. Kemudian ada yang polanya ini ya, seperti gelombang ya. Yang C, kemudian ada juga pola sama seperti pola B ya, dia polanya melengkung. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat persamaan kuadrat itu biasanya persamaan yang terkait dengan persamaan garis lengkung. Seperti di gambar D dan B. Ini udah ketahuan, dia pola datanya itu pola persamaan kuadrat. Maka interpolasi yang paling bagus itu adalah interpolasi kuadrat. Kalau yang C ini biasanya pola persamaan orde 3. Jadi kuadratnya tuh persamaannya pakai pangkat 3 gitu. Misalnya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X tambah A. Misalnya seperti itu. Yang pangkat 3 ini ciri khasnya seperti ini. Jadi kalau kalian di lapangan kemudian melakukan pengukuran, kalian perhatikan polanya, kalian bisa nebak, oh ini polanya orde 1, orde 2, orde 3 di persamaan polinomial. Ya. Nah, sekarang kita bahas kuadratik dulu. Jadi kuadratik tadi itu pangkat 2 ya, polanya melengkung. Polanya melengkung. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke interpolasi kuadrat ya. Tadi saya bilang adalah interpolasi kuadrat itu dibangun dari persamaan kuadrat. Nah, ini dia persamaan kuadrat. Contohnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, itu persamaan kuadrat. Kenapa kita bilang persamaan kuadrat? Karena ada pangkat 2-nya tuh. Pangkat 2-nya. Ya, pangkat 2-nya. Kalau pangkat 3 nanti kita sebut lagi dengan persamaan yang berbeda ya. Biasanya ini kalau misalnya persamaan kita bagi antara persamaan linier dan tak linier, ini sudah tidak linier. Jadi persamaan kuadrat itu sudah masuk dalam kategori persamaan tidak linier, ya. Jadi ini garis lengkungnya, warna hijau persamaannya itu yang dituliskan seperti itu. Nah, tadi ya titiknya ada 3 tadi ya. Di slide sebelumnya 3 titik. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 gitu ya. Ada titiknya, posisinya, kemudian ada persamaannya AX kuadrat plus BX kuadrat. Nah, kalau kita 3 titik tadi kita buat persamaan linier, sistem persamaan ya, sistem persamaan tidak linier, karena kuadrat ya tidak linier, maka kita akan mendapatkan 3 persamaan tidak linier. Yang pertama adalah A dikali X1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C hasilnya Y1. Itu tuh titik yang pertama, X1 Y1. Persamaan ini. Titik yang kedua untuk X2 Y2 itu AX 2 kuadrat BX2 ditambah C sama dengan Y2.
2. Itu untuk titik yang kedua. Untuk titik yang ketiga, sama polanya, masih persamaan kuadrat. AX3 kuadrat ditambah BX3 ditambah C sama dengan Y3. Kalau kalian lihat sistem persamaan ini, maka kalian akan teringat ke bab 2 di buku metode numerik yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, mungkin 4 minggu lalu sebelum UTS. Ya, sebelum UTS kalian sudah bahas di penyelesaian sistem persamaan linier ya. Cuma di situ sistem persamaan linier, sekarang sistem persamaan tidak linier. Nah, meskipun di pertemuan 4 minggu yang lalu itu kita sudah bahas cara penyelesaian sistem persamaan secara linier, sebenarnya metode yang sama itu kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan tak linier. Kalau masih ada yang ingat, mungkin yang kita bikin matrik Gaussian ada 0, 1, kemudian 0, matrik segitiga bawah, atau matrik identitas untuk Gauss-Jordan ya. Untuk Gauss-Jordan. Nah, ini bisa nggak kita buat sederhana aja? Oke, saya akan tuliskan ke kalian persamaan polinomial untuk mencari data yang hilang secara dengan metode kuadratik ya. Jadi kita pakai persamaan polinomial orde 2. Kalau kita tulis bentuk umumnya polinomial ya, Fn x sama dengan dia pakai B di sini ya, B0 plus B1 X dikurang X0 ditambah B0 B1, ini tadi linier ya, untuk persamaan liniernya. Dan kita nambah lagi jadi B2. B2 itu adalah X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1. Ya, sisanya ini persamaan polinomial itu panjang, sehingga sisanya ini adalah kesalahan ya, error. Jadi dari persamaan ini kita tahu bahwa metode apapun yang kalian gunakan itu pasti mengandung kesalahan atau error ya. Sekarang ini lihat nih, ini mirip ya sama ini sama ini kan sama ya. Boleh kita ganti menjadi B1. Jadi kalau sudah dapat nilai B1 ya nggak perlu hitung ulang. Nah, itu akhirnya kalau kalian dapat nilai ini B0, B1, B2, kita sudah bisa menyelesaikan mencari data menggunakan metode interpolasi kuadrat. Sekarang kalian coba perhatikan soal halaman 126. Halaman 126, contoh soal 2. Oke, mungkin kalian bisa lihat di buku yang saya kasih di link PDF ke kalian. Silahkan kalian diskusi dulu dengan teman kalian gimana aplikasinya ya. Aplikasinya, kemudian nanti kalau sudah kira-kira kalian paham, bisa ngerti, coba kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal 136 nomor 4. Oke, mungkin saya kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk kalian sama-sama diskusi. Silakan kalian saling diskusi dengan teman kalian di sebelah atau boleh melingkar, tapi tidak usah terlalu ribut ya. Silakan kalian saling belajar bersama dulu. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saya cek dulu ya kerjaannya satu ya dari masing-masing satu. Ya, coba siapa? Ini ya. Oke, dari Irma ya. Ini
Ada yang lain? Sama semua? Mirip-mirip. Wah, ini lebih bagus nih. Ya. Oke, secara umum sudah bagus. Yang kelompok ini gimana? B0, B1, B2, betul. Iya, sip. Sini, siapa? Wow, banyak sekali ini ya. Oke. Wah, mantap nih. Kerjaannya siapa ini? Yazid ya? Wah, sip. Bagus. Oke, baik. Mungkin saya lihat kerjaan kalian sudah bagus ya. Mungkin tinggal memperbanyak latihan. Karena itu saya seperti biasa, saya akan kasih tugas kepada kalian. Untuk kalian berlatih. Ya. Jadi nanti kalian kerjakan soal nomor lanjutannya ya, soal nomor 5, 6, 7. Ya, 1 minggu depan nanti dikumpul seperti biasa. Untuk kegiatan praktikum nanti kita menggunakan MATLAB di lab komputer seperti biasa hari Kamis jam 1. Ya, hari Kamis jam 1. Sampai di sini kira-kira masih ada yang mau tanyakan? Terkait? Sudah ini ya, kayaknya perlu latihan dulu ya supaya mungkin dapat feelingnya ya. Serina, kayaknya dapat ini nih, inspirasi. Udah bisa ya Serina ya? Oke ya. Minggu depan soal nomor 5, 6, 7. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah bekerja dengan baik. Kita ketemu lagi di praktikum hari Kamis dan pertemuan minggu depan hari Selasa. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.